Kembali di Anyus Malam, pemirsa jalur kereta api Linggapura, Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah yang sempat lumpuh akibat salah satu jembatan rel ganda ambruk diterjang banjir siang tadi sudah bisa dilintasi kereta api. Lalu lintas kereta api menggunakan jembatan sisi timur yang pondasinya masih utuh. Setelah berhasil diuji coba menggunakan lokomotif tanpa gerbong, jalur kereta api Linggapura Bumi Ayu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah kembali bisa digunakan sejak Selasa siang. Namun hanya satu jembatan di sisi timur yang bisa digunakan. Meski demikian, kecepatan kereta api yang melintas dibatasi hanya 20 km per jam. Jembatan hilir tersebut tidak terdampak ambruknya jembatan di sisi barat yang roboh Senin malam. Pelaksana harian manajer Humas Daob 5 Purwokerto, Suyut Harjanto mengatakan, dua kereta api yakni KA Bengawan dan KA Joglo Semarkerto bisa melewati jembatan hilir sisi timur dengan aman. Alhamdulillah tadi untuk jalur yang tadi kena gangguan efek gugusan dari banjirnya sungai yang ada di sini, alhamdulillah sudah bisa dilalui untuk jalur hilir. Tadi KA yang pertama melintas yaitu kereta api Bengawan, relasi dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Purwosari dan dilanjutkan dengan KA Joglo Semarkerto dan juga KA berikutnya. PT KAI Daob 5 Purwokerto menjamin meski hanya satu jalur yang dilalui secara bergantian, namun semua jadwal keberangkatan kereta api yang melalui stasiun Linggapura Bumi Ayu telah kembali normal. Sementara terkait jembatan yang ambruk, PT KAI akan membangun kembali jembatan tersebut dalam waktu dekat. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. 150 tim SAR gabungan dikerahkan di hari keempat pencarian korban longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Total 16 orang meninggal tertimbun longsor. Pencarian korban longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat kembali dilakukan. Namun proses pencarian korban oleh tim SAR gabungan sempat terkendala cuaca. Dari hasil pencarian 16 korban berhasil dievakuasi. Sementara 23 orang lainnya masih dilakukan pencarian dengan menggunakan alat berat dan manual. Pencarian korban difokuskan di 3 titik utama, yakni di lokasi hajatan warga, Masjid An-Nur, dan lapangan voli. Sama ya, untuk tekniknya dari 3 sektor yang kita bagi, 2 dengan menggunakan alat berat, 1 dengan manual. Karena yang paling ujung itu belum bisa tersentuh oleh alat berat, sehingga kita lakukan dengan manual, dengan menggunakan alkon, cangkul, dan skop. Ya, dengan banyaknya sumber daya yang ada, kita akan maksimalkan itu. Total jumlah korban akibat longsor yaitu 64 orang, dengan rincian korban meninggal dunia 16 orang, selamat sebanyak 25 orang, dan dalam pencarian sebanyak 23 orang. Dari Sumedang, Jawa Barat, BPN iNews melaporkan. Pemirsa, hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mengakibatkan jalur penghubung Tasikmalaya Garut tertutup longsor. Akibat longsor, arus lalu lintas menuju Garut sempat terhambat. Material longsor yang berasal dari patahan pohon tumbang sempat menutup hampir seluruh badan jalan yang menghubungkan wilayah Tasikmalaya Garut di Kampung Citengek, Kecamatan Seluwu, Kabupaten Tasikmalaya. Longsoran material sempat membuat arus lalu lintas terhambat di kedua arah. Proses evakuasi yang dilakukan petugas sempat terhenti karena hujan deras dan dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan. Proses evakuasi material longsor baru dapat dilakukan pada pagi hari dengan menggunakan alat berat. Terjadi longsor sebuah kumpul bambu yang menghambat jalan raya antara Tasikmalaya dan Garut. Kemudian selanjutnya kemarin kita mau melaksanakan evakuasi kemarin malam, namun berhubung hujan masih terus turun dan yang dikhawatirkan turun lagi longsoran susulan, maka evakuasi kita laksanakan pagi hari ini. Arus lalu lintas kembali normal pasca petugas mengevakuasi material longsor, sementara tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.
Pemirsa, tingginya intensitas hujan yang melanda Kabupaten Solok, Sumatera Barat mengakibatkan meluapnya Sungai Batang Lembang di Kenagarian, Selayu, Kecamatan Kubung. Akibatnya ratusan rumah warga terendam banjir hingga 100 cm. Banjir melanda permukiman warga di Kenagarian Selayu, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Selasa pagi. Ratusan unit rumah warga terendam banjir dengan ketinggian 100 cm hingga 1 meter. Banjir juga mengakibatkan jalur transportasi di kampung ini lumpuh. Banjir disebabkan oleh meluapnya Sungai Batang Lembang yang berada di sepanjang kawasan tersebut setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak Selasa dini hari hingga pagi. Pada umumnya galang-galang tangan terendam semua. Ada. Terparah ya Rawangsari, ada di sana orang sakit sedang dievakuasi, dan juga di Bali juga ada orang meninggal mungkin kaget tadi malam banjir, dan anak-anak sudah dievakuasi di kantor BMN sekarang. Petugas BPBD akan mengevakuasi warga ke tempat pengungsian sementara dan akan membuat dapur umum untuk warga korban banjir. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, besok Presiden Jokowi akan disuntik vaksin COVID-19. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.